Oke, selamat datang kembali di Math Corner. Untuk video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan TPS yang kemarin. Number 6. Untuk selanjutnya di nomor 6, itu mirip dengan pola yang kemarin. Kalau kalian lihat di pola segitiga, kalau sekarang modelnya dibikin 4 bintang 3 bernilai 96, 5 bintang 2 bernilai 100, berapa 3 bintang 4 untuk huruf A di sini nilainya berapa. Nah, bisa langsung saja di sini berarti kamu harus nebak pola yang dipakai di soal maksudnya seperti apa. Contoh, 4-nya tak kuadratkan dulu, bebas terserah. Kemudian tak kali nilai dari 3 di sini supaya jadi 96. Ini sudah memperoleh nilai 16. Kalau tak kali 3 jadi 48, maka perlu dikali 2. Berarti di sini kamu memunculkan angka lain yaitu nilai 2 di sini ya. Nah, tapi ingat, apa yang kamu pakai harus berlaku untuk semua angka yang ada di situ. Maksudnya, contoh di sini kamu cek, di sini 16 tak kali 6 bernilai benar, dia 96. Pola yang sama dicek untuk 2 berlaku atau tidak. Contoh lagi ada 5 kuadrat tak kalikan, tadi suruh munculkan 2 kemudian dikali bilangan yang belakang, nilainya 2 juga. Artinya ini 25 tak kali 2 sama 2 jadinya 4, nilainya benar, nilainya jadi 100. Maka untuk pola yang terakhir mencari nilai A harusnya sama, yaitu 3-nya dikuadratkan tak kali 2-nya dikali 4. Hasilnya jadi 9 tak kali 8, poinnya nanti 72. Maka opsinya nanti pilih yang B. Selesai. Number 7. Next, untuk soal nomor berikutnya ada bab terkait namanya permutasi. Nah, di sini ada direktur 1 orang, kemudian sekretaris, terus wakil direktur, berarti kan sudah 3 orang, dan 4 manajer. Mau duduk secara melingkar. Kenapa melingkar? Karena di situ dikatakan mengelilingi meja bundar. Ingat, ketika bicara permutasi, melingkar berarti dia bicara yang namanya permutasi siklis. Kalau siklis berarti rumusnya kemarin masih ingat ya, n-1 faktorial. Dengan n di situ adalah banyak elemennya. Di situ ada direktur, kemudian sekretaris, kemudian wakil direktur, sama 4 manajer. Artinya n-nya di sini sebenarnya ketika bicara orang ada 7. Tapi hati-hati ya, ada syarat bahwa semuanya manajer harus berdekatan. Artinya manajer yang tadinya 4 orang kamu hitung sebagai satu kesatuan. Jadi n yang dibicarakan cuma ada 1, 2, 3, 4. Berarti di sini tinggal 4 min 1 faktorial atau 3 faktorial. Tapi hati-hati ketika bicara 4 manajer di sini, walaupun dia dalam satu kesatuan, tapi ingat yang namanya berdekatan itu boleh tuker-tukeran. Kalau di sini ada 4 orang, semisal duduknya adalah A, B, C, D, bisa duduknya A, B, C, D, bisa A, B, D, C, bisa A, C, B, D, makanya bisa tuker-tukeran. Kamu perlu menambahkan di jawaban akhirnya 4 faktorial, karena yang berkumpul itu ada 4 orang. Masih ingat cara ngitungnya? 3 faktorial 3 kali 2 kali 1, 4 faktorial 4 kali 3 kali 2 kali 1. Makanya hasilnya nanti 144. Pakainya yang A. Selesai. Number 8. Oke, next berikutnya untuk nomor 8. Ini bisa saya anggap sebagai salah satu soal tantangan yang menurut saya salah satu contoh soal yang susah. Kenapa? Bayangkan di setiap soalnya di situ memuat banyak sekali variabel, pertanyaannya angka. Nah, tapi enaknya yang namanya UTBK adalah gimana caranya kalian bisa mencari jawabannya tanpa harus mengerjakan apa adanya. Itulah trik and triknya nanti seperti ini. Yang namanya variabel itu kamu bisa mengganti dengan angka berapapun, yang penting syaratnya masih terpenuhi.
Di situ ada syarat bahwa X tidak boleh sama dengan Y dan nggak boleh sama dengan Z. Ketika kamu ngambil nilai, contoh ya, tak ambil nilai berapa X-nya, berapa Y, berapa Z, boleh sembarang. Yang penting nggak boleh sama, kan tadi syaratnya seperti itu. Jadi ketika ngambil angka, usahakan kamu ngambil angka juga yang gampang dihitung. Contoh, ambil 1, ambil 2, ambil 3, gampang aja. Nah, ketika tak masukkan ke nilai yang di sini, berarti kamu punya 3 persamaan. Pertama, X dikurangi Y, berarti 1 tak kurangi 2, hasilnya nanti min 1. Kemudian Y kurangi Z, sama, 2 kurangi 3 juga hasilnya min 1. Terakhir ada Z min X, berarti 3 dikurangi 1 hasilnya nanti 2. Tinggal kamu menemukan berapa ABC. Sama, ingat, ABC juga variabel, berarti kamu bisa mengganti dengan angka sembarang juga. Yang penting persamaannya menyatakan pernyataan yang benar. Contoh di situ C-nya tak ambil nilainya 4, gak masalah. Berarti C di sini kamu ngambil nilainya 4, otomatis ketika bicara hasil kan 4 dibagi 2. Hasilnya nanti harus 2. Berarti di sini juga harus hasilnya 2. Mau nggak mau bagian atas harus bernilai min 2. Kenapa? Karena min 2 dibagi min 1, 2. Cocok, harus seperti itu. Bagian sini juga sama, berarti ini juga harus min 2. Ini juga min 2 bagi 1 min, hasilnya juga 2. Pernyataannya sama. Maksudnya seperti itu. Artinya kamu bisa mendapatkan nilai C-nya 4. Ini sebagai nilai B-nya, ini sebagai nilai A. Pertanyaannya apa? A tambah B tambah C. Ada min 2 ditambah min 2 ditambahi 4. Jawabannya nanti yang 0. Maka opsinya pilih yang B. Selesai. Number 9. Next, untuk berikutnya di nomor 9 kita akan bahas terkait sudut dalam suatu lingkaran. Di sini ada gambar, ada A, E, kemudian B, E. Dia memotong lingkarannya berpusat di O. Jadi O di sini adalah pusat, sedangkan AC sama BD itu diameter. Di sini ada keterangan bahwa BD sama DE-nya itu nanti akan sama. Ingat, B sampai D panjangnya sebelah sini sama panjangnya sebelah sini itu sama, artinya dia segitiga sama kaki. Diketahui bahwa sudut E itu bernilai 25 derajat, berarti sebelah sini nilainya 25 derajat. Karena keterangannya tadi dia sama kaki, berarti sudut E di sini akan sama dengan sudut B di sini. Karena kaki yang ini sama sini panjangnya sama, berarti dia juga bernilai 25 derajat. Kemudian ketika bicara D, B sama E, dia berbentuk segitiga. Kalau segitiga jumlahnya harus 180. Artinya besarnya sudut B, D, E, tadi kan dia segitiga ya. Tadi katanya harus 180. Kepake berapa? Kepake di sebelah sini 25, sebelah sini 25. Berarti ini dikurangi 25 ditambah 25. Berarti 180 kurangi 50 nilainya 130. Ingat, dia bukan pertanyaan. Yang ditanyakan di situ adalah A, C, B berapa. Sekarang kamu sudah tahu bahwa nilai di sini ternyata 130. Padahal yang namanya A sampai E itu sudut lurus. Kalau lurus nilainya juga harus 180. Kepake berapa? Kepake 130. Sisanya 50. Kembali ke teori mungkin dulu 2 SMP bahwa ketika ada dua sudut keliling menghadap busur yang sama, maka besarnya akan sama. Kamu lihat A, D, B menghadap busur AB. Kemudian ada A, C, B juga menghadap busur AB. Dia dua sudut keliling yang menghadap busur yang sama, maka besarnya sama. Jadi jawaban dari pertanyaan sudut ACB berapa? Nilainya sama dengan sudut ADB, sama-sama nilainya 50 derajat. Maka opsinya pilih yang E. Selesai. Number 10. Next, untuk soal berikutnya di nomor
10. Ini salah satu soal yang kemarin juga ada banyak pertanyaan dari situ ya. Bisa kalian baca dulu. Mungkin saya kasih waktu sekitar 10 detik. Bisa dipahami dulu soalnya. Sambil dipahami, jangan lupa untuk subscribe channel kami supaya nanti nggak ketinggalan juga untuk video-video berikutnya. Kalian bisa juga cek nanti untuk request soalnya seperti apa. Oke, langsung saja untuk pembahasannya. Mungkin sedikit review terkait pertanyaannya di situ ya. Jadi ada Ali kalau pergi ke kantornya pukul 7 dengan kecepatan 40 km per jam, maka dia akan terlambat 10 menit sampai di tempat kerjanya. Tapi ketika dia berjalan dengan kecepatan 60 km per jam, maka dia 20 menit lebih awal. Jadi 20 menit lebih cepat dari waktu yang sebenarnya. Pertanyaannya, sebenarnya jarak kerja Ali ke tempat kerjanya itu berapa? Pertama, ketika bicara jarak, berarti kan sebenarnya jarak yang ditempuh tempat kerjanya itu kan sama. Berarti mau pakai kecepatan pertama atau kecepatan kedua, sebenarnya jarak yang ditempuh sama. Berarti bisa dikatakan bahwa jarak S1 sama dengan S2. Mungkin terbiasa disimbolkan dengan S. Boleh saja. Ingat yang namanya jarak diperoleh dari kecepatan dikali waktu. Semisal tak kasih V1 sama T1, ini juga tak kasih V2 sama T2. Boleh saja, nggak apa-apa. Untuk kecepatan pertama dia berjalan dengan kecepatan 40. Nah, ternyata dia terlambat 10 menit. Ingat ketika bicara kecepatan tadi kilometer per jam. Padahal di sini hitungannya 10 menit, nggak boleh. Satuannya harus sama. Berarti yang tadinya dia nyampe-nya T, karena dia terlambat berarti waktunya bertambah. Maka dia harus ditambahi 10 menit. Bisa kamu ubah ke jam, maka ditulis 10 per 60 atau tak tulis 1 per 6. Paham maksudnya ya? 1/6 dari mana mas? Dari 10 menit dibagi 60, karena kita satuannya ke dalam bentuk jam. Sama dengan kecepatan yang kedua, di situ tadi 60. Tapi kalau pakai kecepatan 60, dia justru nyampe-nya lebih cepat. Berarti yang tadinya T dikurangi 20 menit, sama dijadikan jam juga. Berarti 20 menit dibagi 60, sisanya nanti jadi 1/3. Dari sini bisa kamu kalikan 40 dikali T jadi 40T. 40 dikali 1/6 ditulis 40 per 6 sama dengan 60 kali T jadi 60T. 60 kali 1/3 jadinya 20. Bisa kamu pindahkan angka yang perlu dipindah. Mulai dari ini 60T, ini 40T. 40-nya pindah ke sini jadi 20T. 40 per 6-nya tetap, kemudian min 20-nya pindah, boleh ditambahi 20. Semisal dari sini tak kalikan 6 semua biar tidak ada pecahan lagi, boleh saja. Jadi 40 ditambahi 120 sama dengan 120T. Jadi 120T sama dengan 160, maka T-nya semuanya dibagi 40, jadinya nanti 4/3 jam. Pertanyaannya adalah sebenarnya jaraknya berapa? Jarak tadi kecepatan dikali waktu. Boleh kamu masukkan ke sebelah sini boleh, ke sebelah sini boleh. Semisal dimasukkan ke sebelah sini juga boleh. Artinya jarak yang kamu ambil adalah 60 dikalikan T-nya di sini digantikan 4/3. Maka di sini 4/3 dikurangi 1/3 jadinya 3/3. Makanya jadinya 60 km. Maka opsinya nanti pilih yang E. Selesai. Sekian dulu video dari saya. Jangan lupa untuk subscribe biar kalian gak ketinggalan untuk video-video selanjutnya. Jangan lupa kalian juga bisa komen untuk bisa request soal-soal mana yang nanti pengen kalian bahas. Sekian dari saya, silakan mencoba dan sukses untuk adik-adik semua.